Baik, Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin sebelumnya untuk share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, Salam Kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Wahyu Widayat STMT selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Dewi Rahayu MPD selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Fisika Prastio Putra STMT selaku coach. Perkenalkan, nama saya Sisman SPD, Dinas Pendidikan instansi di Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Izinkan saya untuk menyampaikan laporan aktualisasi yang berjudul Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pelajaran PJUK dengan Media Video Pembelajaran dan Powtoon di kelas 4B SDN Jatiasi 1 Kota Bekasi. Berikut saya sampaikan gambaran umum tentang SDN Jatiasi 1 Kota Bekasi. Ya, SDN Jatiasi 1 Kota Bekasi ini beralamat di Jalan Wibawa Mukti 2, Gang Anugrah, Kelurahan Jatiasi, Kecamatan Jatiasi, Kota Bekasi. Dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 27 orang dan kepala sekolah, kemudian jumlah siswa 530 siswa yang terbagi ke dalam 17 rombongan belajar. SDN Jatiasi 1 mulai bulan September ini sudah mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas dengan ketentuan siswa yang masuk hanya dibatasi 50%, kemudian dibagi ke dalam 2 shift. Selain itu juga siswa dan Bapak Ibu guru yang hadir dengan protokol kesehatan yang ketat. Berikut visi dan misi SDN Jatiasi 1. Ya, visinya adalah beriman dan bertakwa, unggul berprestasi dalam akademik, dan bernilai estetika. Kemudian misinya, di sini ada 6 misi yang menjadi acuan bagi saya dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi adalah misi yang ketiga dan keempat, yaitu membentuk sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, berwawasan iptek, mengembangkan potensi siswa agar terlatih dan terdidik. Latar belakang masalah dari kegiatan aktualisasi yang saya lakukan, yang pertama adalah pandemi COVID-19 yang belum selesai, sehingga memaksa siswa dan juga guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran daring. Siswa bosan belajar daring karena materi yang disampaikan guru di sini cenderung monoton. Kemudian siswa tidak memahami pembelajaran dan akhirnya hasil belajar siswa mengalami penurunan. Dari beberapa latar belakang ini, maka muncullah ide kreatif atau gagasan kreatif, yaitu dengan meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran PJUK dengan media video pembelajaran dan Powtoon di kelas 4B SDN Jatiasi 1 Kota Bekasi. Ya, identifikasi masalah yang saya temukan, yang pertama adalah kurangnya minat belajar siswa pada pelajaran PJUK. Di sini saya mendapatkan data bahwa minat belajar siswa kurang pada pelajaran PJUK. Masih banyak siswa yang menutup kamera pada saat Zoom meeting sehingga kegiatan pembelajaran kurang komunikatif. Kemudian yang kedua, kurangnya guru dalam melakukan penilaian hasil belajar. Masih banyaknya siswa yang tidak mengerjakan tugas saat pembelajaran online. Rendahnya kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas. Nah, di sini data yang saya dapatkan adalah masih banyaknya siswa yang tidak mandiri pada saat mengerjakan tugas. Kemudian belum optimalnya pemanfaatan media pembelajaran pada pelajaran PJUK. Ini sebagian guru hanya memberi tugas pada siswa sehingga siswa merasa bosan pada saat mengikuti pelajaran daring.
Ya, tujuan dari kegiatan aktualisasi ini yang pertama adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran daring yang interaktif, kemudian membuat media pembelajaran yang mudah dipahami siswa dengan video pembelajaran dan Powtoon, mempermudah siswa dalam mengakses materi pembelajaran, meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran PJUK, kemudian mengaktualisasikan nilai dasar ASN yang beraneka, kemudian sebagai syarat kelulusan latsar CPNS. Ya, manfaat dari kegiatan ini bagi penulis itu meningkatkan profesionalisme guru melalui pengembangan media bahan ajar, kemudian meningkatkan pengalaman dalam menyusun karya tulis. Ya, bagi siswa adalah meningkatkan motivasi belajar, memberi pemahaman terhadap materi pembelajaran, meningkatkan hasil belajar, kemudian penyemangat hidup sehat melalui pelajaran penjas. Kemudian manfaat bagi sekolah adalah sebagai inovasi untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, meningkatkan nilai akreditasi sekolah, mendukung program sekolah yang berbasis e-learning. Ya, dari kegiatan aktualisasi yang saya lakukan, ada 9 tahapan kegiatan yang saya lakukan dalam kegiatan aktualisasi ini. Yang pertama adalah konsultasi dengan mentor dan guru PJUK lain terkait rencana aktualisasi. Di sini terjadwal dan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 24 Agustus 2021. Oke. Kemudian tahapan kegiatannya adalah menyiapkan berkas rancangan aktualisasi, membuat janji baik dengan mentor atau kepala sekolah dan juga dengan guru PJUK lain. Kemudian membuat berdiskusi, mencatat masukan dan saran. Nilai dasar ASN yang diterapkan adalah kejelasan target dan transparansi, musyawarah dan mufakat. Kemudian hasil dari kegiatan ini adalah persetujuan rancangan aktualisasi dari mentor, kemudian rencana atau rancangan kegiatan pembelajaran PJUK, gambaran umum pelajaran PJUK yang akan dilakukan dalam kegiatan aktualisasi. Kemudian kegiatan yang kedua adalah melakukan identifikasi masalah pembelajaran peserta didik, dilakukan pada tanggal 25 hingga 26 Agustus. Tahapan kegiatannya adalah menyiapkan angket, kemudian berkoordinasi dengan wali kelas, mengidentifikasi masalah penyebab dan menyebar angket, menganalisis masalah hasil belajar siswa. Ya, identifikasi masalah pembelajarannya ini melalui video conference yaitu Zoom. Kemudian saya di sini ada beberapa angket yang saya sebarkan, yang saya siswa harus mengisi ya terkait dengan kendala pembelajaran online. Kemudian nilai dasar yang diterapkan adalah musyawarah mufakat, jujur dan bertanggung jawab. Hasil dari kegiatan ini adalah mendapatkan informasi peserta didik memiliki kesulitan belajar pada pelajaran online, kemudian instrumen angket tentang permasalahan pembelajaran dialami siswa. Ya, ini didapat angket yang sudah saya sebarkan. Ya, kemudian untuk kegiatan yang ketiga adalah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus. Kemudian tahapan kegiatannya adalah menentukan kompetensi dasar, menentukan materi pembelajaran, merumuskan tujuan, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan mencari sumber bahan ajar. Oke, berikut adalah evidennya, konsultasi dengan mentor, dan juga adalah hasil akhir dari RPP. Ya, nilai dari ASN yang diterapkan adalah tanggung jawab dan profesionalisme. Kemudian hasil dari kegiatan ini itu bentuk RPP, kemudian ada lampirannya berupa soal, pengetahuan, dan praktik. Oke, mohon izin untuk saya lanjutkan. Kemudian untuk kegiatan yang keempat, adalah membuat media pembelajaran berupa video pembelajaran dan animasi Powtoon. Ya, dilakukan pada tanggal 30 Agustus hingga 2 September. Tahapan kegiatannya adalah melakukan menentukan materi, membuat animasi dari Powtoon, record video, dan editing video. Ya, ini adalah prosesnya, ya, evidennya. Dan nilai dasar
ASN yang diterapkan adalah tanggung jawab dan profesionalisme. Kemudian ini adalah hasil dari kegiatan pembuatan videonya. Jadi perpaduan antara video pembelajaran dan juga Powtoon sebagai media pembelajaran untuk peserta didik. Ya. Motor dan non lokomotor dalam permainan bola voli dengan benar. Yang kedua adalah mempraktikkan variasi gerak lokomotor dan non lokomotor dalam permainan bola voli dengan benar. Variasi gerak lokomotor. Oke. Ini adalah videonya yang sudah saya satukan dengan Powtoon. Oke, cara menggerakkannya seperti ini. Oke, seperti halnya kita mendorong bola pada saat passing bawah, passing atas, maaf. Ya, oke. Kemudian. Ya, saya lanjutkan. Kegiatan yang kelima adalah sosialisasi kegiatan pembelajaran PJOK dengan orang tua siswa secara virtual. Ya, ini dilakukan pada tanggal 4 September. Tahapan kegiatannya adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, membuat surat undangan, menyiapkan bahan tayang, dan melakukan sosialisasi melalui video conference. Ini kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan. Nilai dasar ASN-nya adalah tanggung jawab, sikap, sopan santun, dan saling menghargai pendapat. Dalam hal ini, maka didapat data perkembangan peserta didik kegiatan pembelajaran online dan peran orang tua dalam mendampingi putra-putrinya pada saat pembelajaran online. Kegiatan yang ke-6 adalah melaksanakan pembelajaran. Ini dilakukan pada tanggal 23 Agustus hingga September. Kemudian tahapan kegiatannya adalah membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa, beri motivasi, ya. Oke, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan materi inti, dan menayangkan media pembelajaran. Tentu pembelajaran dengan menyimpulkan materi dan juga memberi tugas dan juga berdoa. Ya, nilai dasar ASN-nya adalah religius, kemudian tidak diskriminatif, jujur, dan bekerja keras. Ya. Hasil dari kegiatan ini adalah respon dan daya tarik siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian pemahaman siswa dalam mengikuti pembelajaran. Oke, kegiatan yang ke-7 adalah melakukan penilaian pengetahuan dan praktik. Ini dilakukan 1 hari setelah kegiatan pembelajaran. Ya, tahapannya adalah membuat kisi-kisi soal, pengetahuan dan praktik, membuat soal, kemudian upload soal ke dalam Classroom, menyampaikan kriteria penilaian dan melakukan penilaian. Ya, ini adalah contoh soal dan juga baik pengetahuan maupun praktik. Kemudian ini hasilnya dari video praktik yang dilakukan oleh siswa. Ya, nih dari kegiatan ini adalah nilai dasar, nilai yang didapat dari nilai dasar ASN adalah adil, jelas, transparan, tidak diskriminatif, tanggung jawab, jujur, serta bekerja keras. Hasil kegiatannya adalah jawaban siswa, lembar jawabannya melalui Classroom, baik praktek maupun pengetahuan. Nah, di sini dapat nilai pengetahuan dan nilai praktik. Kegiatan yang ke-8 adalah melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini dilakukan dengan melakukan penilaian, analisis, dan evaluasi, melakukan tindak lanjut. Ya, dari analisis ini maka didapat nilai tertinggi, nilai terendah dari pengetahuan maupun praktik. Misalnya sebagai salah satu contoh di sini, nilai tertinggi dari penilaian harian ada 100, pengetahuannya 88, ya nilai terendahnya 50 dari pengetahuannya 75. Ya, jumlah siswa yang tuntas ada 22 siswa, kemudian yang tidak tuntas semuanya kita analisis, baik daya serapnya maupun keputusan belajarnya. Kemudian ada juga
evaluasinya setelah dievaluasi, maka ada kegiatan tindak lanjut dengan melakukan remedi bagi siswa yang belum tuntas mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, dari kegiatan penilaian yang saya lakukan dan 3 kali penilaian, maka didapat evaluasi pembelajaran. Nah, ini grafiknya. Ada kenaikan nilai siswa dari 3 kali penilaian harian, ada kenaikan jumlah siswa pada ketuntasan dengan nilai penilaian harian dengan ketentuan KKM 75, ada penurunan jumlah siswa yang tidak tuntas dari 3 kali penilaian harian, ada kenaikan daya serap. Ya, didapat dari jumlah siswa yang tuntas dibagi dengan jumlah seluruh siswa dalam satu kelas. Kemudian selanjutnya ada remedial. Di sini adalah siswa yang belum tuntas dengan melakukan bimbingan dan menjelaskan ulang materi pembelajarannya. Oke, kegiatan yang ke-9 adalah membuat laporan aktualisasi. Ya, tahapan kegiatannya adalah menyusun bab 4, ya, pelaksanaan aktualisasi, penyusunan bab 5, kemudian menyusun daftar lampiran, dan finalisasi. Berikut adalah laporan lampirannya, evidennya. Kemudian nilai dasar ASN yang diterapkan adalah tanggung jawab, jujur, dan bekerja keras. Dalam hal ini hasil kegiatannya adalah tersusunnya bab yang keempat tentang pelaksanaan aktualisasi, bukti kegiatan aktualisasi. Kemudian dari setiap kegiatan yang saya lakukan, saya juga melakukan laporan mingguan dengan kepala sekolah. Ya, ini sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, di sini juga didapat lembar evaluasi. Ini adalah dokumentasi kegiatannya. Jadi setiap minggu saya menghadap ibu kepala sekolah terkait dengan laporan aktualisasi. Ya, dari 9 kegiatan yang sudah saya lakukan, maka disimpulkan ada beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan aktualisasi yang terdiri dari 9 kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Semua kegiatan aktualisasi dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi ASN. Output dari kegiatan ini menjadi salah satu pilar mewujudkan visi dan misi SDN JATC 1 Kota Bekasi. Dengan menggunakan media video pembelajaran dan web walkthrough, ini dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran saat video conference dapat mengakses materi pelajaran melalui link YouTube dan Google Classroom. Kemudian melalui media pembelajaran, walkthrough, ini dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa termotivasi mengikuti pembelajaran online. Kegiatan aktualisasi ini dijadikan dasar penyusunan laporan aktualisasi nilai dasar ASN yang profesional, berintegritas, berdaya saing, dan berwawasan iptek. Demikian laporan aktualisasi yang saya lakukan selama kurang lebih 1 bulan. Mohon maaf atas kekurangannya, mohon sarannya untuk kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.